Nah, teman-teman semua, ini prinsip dasar hukum acara pidana. Kalau tadi kita bicara tentang hukum materialnya, sekarang kita bicara tentang hukum acara pidananya. Saya berikan beberapa prinsip dasar. Pertama, sejumlah aturan tentang hukum acara itu mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini adalah aturan yang bersifat umum, yang juga digunakan oleh kepolisian, yang juga digunakan oleh kejaksaan dan hakim di pengadilan. Juga digunakan untuk tindak pidana korupsi dan juga digunakan untuk seluruh jenis tindak pidana yang lainnya. Makanya ini disebut hukum acara yang bersifat umum atau KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan kemudian khusus untuk tindak pidana korupsi ada beberapa aturan yang bersifat lex specialis. Jadi lex specialis ini salah satu azas dalam hukum kita, yaitu lex specialis derogat legi generale. Prinsip dasarnya aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Jadi ketika ada aturan yang bersifat khusus diatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka khusus untuk aturan itu dapat mengesampingkan yang umum. Nah, karena itulah kita bisa melihat lebih jauh aturan khusus tentang tindak pidana korupsi itu hukum acaranya tersebar di beberapa undang-undang. Di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tadi kita lihat di Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 yang diubah di Undang-Undang 20 tahun 2001. Di sana selain hukum material juga diatur beberapa hukum acara yang bersifat khusus. Misalnya tentang perluasan jenis alat bukti petunjuk. Makanya bukti-bukti penyadapan atau bukti-bukti elektronik lainnya bisa digunakan dalam hukum acara tindak pidana korupsi. Kemudian di Undang-Undang KPK juga diatur ada beberapa aturan yang bersifat lex specialis. Karena itulah KPK punya kewenangan yang berbeda dengan kepolisian dan kejaksaan. Kemudian ada di Undang-Undang Pencucian Uang, jika pencucian uang itu sumber dananya berasal dari tindak pidana korupsi. Dan ada tambahan terkait dengan bagaimana memproses korupsi yang dilakukan oleh perusahaan atau oleh korporasi. Mahkamah Agung membuat pedoman di peraturan Mahkamah Agung tentang korporasi tersebut. Itu prinsip-prinsip dasarnya, dan kemudian teman-teman bisa melihat di sini, saya buat tahapannya sebagai alur ya, agar bisa dipahami bagaimana sebuah perkara korupsi itu ditangani. Pertama, ada yang namanya pelaporan atau pengaduan masyarakat. Jadi ketika masyarakat mengetahui adanya tindak pidana korupsi, maka ia bisa melaporkan pada penegak hukum, bisa ke KPK, bisa ke kepolisian, dan bisa ke kejaksaan. Kemudian laporan itu akan ditelaah oleh penegak hukum untuk melihat lebih jauh apakah ini tindak pidana korupsi atau tidak. Jadi dari informasi awal itu akan dianalisis apakah ini tindak pidana korupsi atau kasus yang lain misalnya. Kenapa ini penting? Agar bisa disaring sejak awal mana yang bermasalah dan mana yang tidak. Jangan sampai kemudian kasus-kasus pidana umum atau perdata atau bahkan hubungan pertengkaran suami istri atau yang lain-lain yang juga pernah masuk ke KPK dulu itu justru naik di tahap yang lebih lanjut sehingga akan tidak efisien prosesnya. Jika hasil pelaporan masyarakat itu diduga tindak pidana korupsi, maka bisa dilakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah hal yang berbeda dengan penyidikan, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, jika dari penyelidikan itu ditemukan bukti permulaan begitu ya, bahwa ada tindak pidana, maka dilakukan penyidikan. Setelah proses penyidikan dilakukan, di penyidikan inilah sejumlah upaya paksa bisa dilakukan. Memanggil orang dengan paksa kalau dia tidak hadir, misalnya melakukan penangkapan,
melakukan penahanan, melakukan penggeledahan dan penyitaan, itu semua bisa dilakukan di tahap penyidikan ini. Setelah proses penyidikan selesai, penyidik menyerahkan perkaranya ke penuntutan. Penuntutan ini yang pegang adalah jaksa penuntut umum. Nah, penuntut akan memproses, menganalisis, dan kemudian jika sudah lengkap, dia akan melimpahkan ke pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama, kalau di kasus korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi. Ketika itu sudah diputus, baik bersalah atau tidak bersalah, dapat dilakukan banding. Jadi terdakwa punya hak untuk melakukan banding, jaksa penuntut umum juga punya hak untuk melakukan banding, untuk menguji atau mempersoalkan putusan di tingkat pertama ini. Kalau masih belum selesai di tingkat banding, dapat diteruskan di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Nah, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka dilakukan eksekusi atau pelaksanaan dari putusan pengadilan tersebut. Bisa saja dalam proses lebih lanjut, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dilakukan upaya hukum luar biasa. Jadi terpidana bisa melakukan upaya hukum luar biasa dalam bentuk peninjauan kembali. Jadi kurang lebih ini alurnya. Perlu kita pahami, terkadang alurnya tidak sampai di PT dan MA, tetapi cukup di pengadilan negeri. Karena tidak ada yang banding, maka putusan berkekuatan hukum tetap di sini, sehingga bisa langsung dilakukan eksekusi. Dan sebaliknya juga bisa berhenti di pengadilan tinggi kalau tidak ada kasasi yang diajukan, sehingga di pengadilan tinggi ini berkekuatan hukum tetap dan bisa dilakukan eksekusi. Prinsip dasarnya yang bisa dieksekusi adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan upaya hukum luar biasa hanya bisa dilakukan dalam konteks peninjauan kembali itu terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tapi upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali ini tidak boleh menghentikan eksekusi yang dilakukan oleh penegak hukum. Nah, terakhir saya ingin uraikan di sini apa sih bedanya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Ini definisi yang ada di kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau di KUHP. Kalau penyelidikan itu mencari dan menemukan sebuah peristiwa. Jadi ada bagian yang saya besarkan dan bold di sana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Jadi di penyelidikan yang dicari adalah peristiwanya, fakta-faktanya. Apakah ini masuk tindak pidana atau tidak nantinya. Kalau tindak pidana dia masuk ke penyidikan. Sedangkan di penyidikan yang dilakukan adalah mengumpulkan bukti. Jadi beda ya. Yang di awal menemukan peristiwanya yang diduga tindak pidana, di penyidikan itu untuk mengumpulkan bukti agar membuat terang bahwa tindak pidana itu ada dan tersangkanya ditemukan. Ini bedanya dengan penyelidikan. Sedangkan di penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum atau jaksa adalah tindakan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dan meminta agar diperiksa dan diputus di hakim. Barulah tahap berikutnya proses pemeriksaan di persidangan. Nah, ini aturan umum di KUHP. Ada beberapa aturan yang bersifat khusus di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang KPK. Jadi teman-teman bisa membedakan misalnya kalau di kepolisian dan di kejaksaan pada tahap penyidikan dimulai, ketika penyidikan dimulai belum ada tersangkanya. Jadi karena definisinya mengacu pada untuk menemukan tersangka. Sedangkan di KPK ketika penyidikan dimulai sekaligus sudah ada tersangka di sana. Karena ada aturan khusus di Undang-Undang KPK yang mengatakan bahwa penyidikan hanya bisa dilakukan kurang lebih begitu kalau bukti permulaan yang cukup itu sudah ditemukan. Nah, bukti permulaan yang cukup menurut Undang-Undang KPK adalah minimal 2 alat bukti. Ini sama dengan konstruksi definisi dari tersangka. Jadi seseorang di KUHP ya, seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka jika sudah berdasarkan bukti permulaan yang cukup sehingga
penafsiran dan implementasi yang dilakukan oleh KPK. Ketika proses penyidikan itu tidak boleh ada keraguan lagi, karena semua bukti sudah cukup, sekaligus ada tersangka di sana. Nah, itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan dalam sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Febri, sudah cukup secara umum ya. Apa yang sudah kita rancangkan di RPS kita sudah tercapai, teman-teman. Kita melihat bagaimana Mas Febri sudah secara substansial dan secara material sudah membeda-bedakan apa saja yang masuk kualifikasi korupsi, lalu kemudian masuk ke hukum acara, sampai tadi kita sudah harus membedakan yang mana penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Tapi tadi hasilnya ngeri ya, itu 21 gubernur ya, laporan dari 2021, 21 gubernur itu menjadi apa ya, melakukan tindak pidana korupsi itu miris sekali ya, Mas Febri ya. Ya, ada 417 politisi sebenarnya. Oh, 417. Tapi tadi ada gubernur ya? Ya, gubernur juga ada di kepala bupati, wali kota. Jadi makanya kadang-kadang banyak politisi yang marah kan sama KPK. Dan itu hampir semua partai ada perwakilannya. Hampir semua, tidak peduli yang partai penguasa dan partai ini. Ya, dulu bahkan di periode sebelumnya itu ketika Partai Demokrat berkuasa